Indonesia, 500 orang meninggal dunia karena rokok. Paparan asap rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menerangkan materi mengenai bagaimana sih pandangan Islam mengenai rokok konvensional dan rokok elektrik. Kenalkan, nama saya Sarasatun Kurniawati. Saya Nafisa Ali. Saya Nafi Alika. Saya Muhammad Rizky. Saya Naila Azahra. Saya Ella Rofiko. Saya Andin Maharano Noviantoro. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Sebelum membahas hukum merokok di dalam Islam, kita perlu mengetahui fakta tentang rokok di dalam dunia kesehatan. Dalam kesehatan, rokok bukan sekedar lintingan tembakau saja, tetapi di dalamnya terdapat banyak komponen zat kimia. Bayangkan saja saat seseorang menghisap rokok, maka dia akan memasukkan ke dalam tubuhnya zat berbahaya itu. Secara medis, ini adalah zat adiktif yang pelan-pelan merusak organ tubuh kita. Jika kita lihat pada zaman dahulu, para ulama berpendapat bahwa merokok itu hukumnya makruh maupun mubah. Karena pada saat itu, berita medis tentang bahaya merokok belum sedetail sekarang. Seiring berjalannya waktu, informasi medis mengenai bahaya rokok sudah sangat detail. Para peneliti menemukan bahwa sekecil apapun kemudaratan atau bahaya dalam merokok itu sangat nyata dan terurut. Hal inilah yang memicu ijtihad baru di kalangan para ulama modern. Islam memiliki prinsip yaitu kuliatul khams atau 5 asas utama yang wajib dijaga oleh setiap manusia, yaitu akal, jiwa, keturunan, harta, dan juga agama. Ketika kebiasaan merokok menggunakan rokok konvensional maupun elektrik ini mulai mengancam salah satu asas atau kelima asas ini, maka hukum Islam akan berbicara dengan tegas. Oleh karena itu, kita akan membedah bagaimana Al-Quran maupun hadis dalam merespon fakta kesehatan ini. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai dalil Al-Quran tentang rokok konvensional dan elektrik. Dalam Al-Quran sebetulnya tidak ada dalil mengenai rokok, karena keduanya merupakan produk modern. Namun, para ulama menggunakan metode kias atau analogi dan kaidah fikih berdasarkan prinsip-prinsip umum yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menetapkan hukumnya. Dalil yang akan saya ambil ialah mengenai larangan merusak diri sendiri atau larangan melakukan sesuatu yang membahayakan kesehatan atau nyawa. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam dalil ini sangat selaras dengan apa yang kita bahas tentang larangan membahayakan diri sendiri atau larangan melakukan sesuatu yang membahayakan kesehatan atau nyawa. Karena rokok konvensional dan elektrik terbukti mengandung zat berbahaya yang dapat memicu penyakit kronis. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai pandangan Islam terhadap rokok, baik itu rokok elektrik maupun konvensional, melalui hadis. Secara eksplisit, tidak ada hadis yang pernah menyebutkan tentang hukum merokok. Namun, secara umum, terdapat beberapa hadis yang dapat dijadikan rujukan untuk sumber ilmu mengenai hukum dari merokok. Hadis yang pertama adalah la dzarara wa la dzirara, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sedangkan hadis yang kedua adalah hadis kullu syarabin askara fahuwa haram, yang memiliki arti setiap minuman atau zat yang memabukkan adalah haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari kedua hadis tersebut,
Pandangan Islam tentang rokok masih mubah atau makruh, namun dapat diharamkan apabila rokok tersebut menyebabkan kecanduan atau menyakiti diri sendiri dan orang lain secara langsung. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi, rokok itu merupakan sesuatu yang tidak dijelaskan atau tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran maupun hadis. Sudah dibahas di dalam pembahasan sebelumnya, yang dimana hukum atau dalil dari rokok tersebut itu tidak dijelaskan secara tegas atau tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, sebagian ulama atau para ulama itu menetapkan hukumnya melalui ijtihad dengan mempertimbangkan dampaknya dan kaidah yang ada di dalam Islam. Nah, ada beberapa pendapat mengenai merokok. Yang pertama, ada pendapat yang menyatakan bahwa rokok itu haram. Kenapa kok haram? Karena rokok itu sudah sangat terbukti membahayakan kesehatan, baik bagi perokok maupun orang yang ada di sekitarnya. Dalam Islam, kita kan dilarang membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Selain itu, rokok juga dianggap sebagai pemborosan. Kenapa kok dianggap seperti itu? Karena rokok itu termasuk bentuk penghabisan uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu ada pendapat kedua, yang dimana pendapat tersebut menyatakan bahwa rokok itu makruh. Kenapa? Artinya rokok itu tidak menyentuh atau tidak sampai ke batas haram. Tidak sampai ke batas haram, tapi sebaiknya dihindari. Pendapat ini tuh muncul karena tidak adanya dalil atau hukum yang secara jelas, secara tegas melarang rokok. Meskipun tetap diakui adanya dampak negatif dari rokok tersebut. Terus ada dampak pendapat ketiga, yang dimana pendapat lama yang menyatakan rokok itu mubah atau boleh. Namun pendapat ini sudah jarang digunakan pada zaman sekarang. Kenapa? Karena pada zaman dulu kan itu teknologi belum berkembang seperti sekarang. Jadinya kita tidak tahu dampak negatif dari rokok tersebut apa, dampaknya dalam kesehatan itu apa. Nah, lalu bagaimana dengan rokok elektrik? Sebagian ulama itu juga menyamakan hukum dari rokok elektrik dengan rokok biasa. Rokok elektrik itu juga mengandung zat nikotin atau zat kimia yang berbahaya. Sama aja seperti rokok, dapat membuat kita kecanduan. Dan sebaiknya kita menghindari dari rokok elektrik dan rokok biasa tersebut, karena itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, itu. Di sini saya akan berikan contoh kasus rokok konvensional yang seringkali terjadi di kehidupan kita. Nah, banyak sekali orang yang menganggap bahwa rokok merupakan kebutuhan yang penting bagi mereka. Jika dalam satu keluarga terdapat seorang ayah perokok dan dia bisa menghabiskan hampir 1 bungkus rokok perharinya, maka kalau dihitung, dalam 1 bulan ia bisa menghabiskan uang hampir 1 juta rupiah hanya untuk dibakar. Padahal, kalau uang tersebut dipakai untuk membiayai pendidikan anak ataupun memberikan makanan yang bergizi bagi keluarga, tentu akan menjadi lebih bermanfaat. Di dalam Islam, memprioritaskan keinginan pribadi di atas kewajiban memberi nafkah yang thayyib bagi keluarganya merupakan sebuah kelalaian yang nyata. Nah, yang lebih menyedihkan lagi adalah dampak bagi orang-orang terdekat kita, keluarga kita, atau bahkan orang-orang yang kita cintai. Karena banyak sekali para perokok yang mereka merasa sudah aman karena mereka merokok di luar. Padahal, banyak sekali kasus tentang seorang balita yang terkena penyakit paru-paru atau infeksi paru-paru karena mereka menghirup zat sisa pembakaran yang menempel di baju atau di kulit ayahnya ketika mereka berpelukan. Padahal niat hati seorang ayah kan pengen menunjukkan kasih sayang kepada anaknya lewat pelukan itu. Nah, tapi tanpa sadar seorang ayah justru mentransfer racun ke tubuh si anak lewat pelukan itu. Padahal Islam melarang kita menjadi penyebab bahaya bagi orang lain. Dan menyakiti orang yang kita cintai secara tidak sengaja juga sebuah bentuk kezaliman yang harus kita hindari. Jadi, kasus rokok konvensional ini bukan hanya tentang memenuhi keinginan pribadi, tetapi juga hak orang lain untuk hidup sehat dan menghirup udara segar, juga hak atas keluarga untuk diberikan nafkah yang terbaik. Kita harus ingat bahwa setiap nafas yang kita hirup, setiap nafas yang kita ambil, dan setiap rupiah yang kita keluarkan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Nah, sekarang jadi saya akan menyampaikan materi mengenai contoh kasus rokok elektrik.
Jadi di zaman sekarang ini kan banyak yang mulai beralih dari rokok biasa ke vape karena mereka merasa vape itu lebih aman dan juga lebih modern dan juga bahkan biayanya itu lebih hemat di awal. Padahal tanpa mereka sadari penggunaan liquid, coil dan juga perangkat itu membuat pengeluaran itu tidak terasa. Bahkan dalam sebulan biaya untuk itu bisa lebih besar atau bahkan sama daripada rokok yang biasa. Nah, padahal uang itu bisa kita alihkan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat seperti menabung, membantu orang tua, dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam juga pemborosan untuk hal yang tidak diperlukan juga termasuk hal yang harus dihindari. Dan juga kebanyakan orang itu berpikir bahwa uap vape itu tidak berbahaya daripada rokok biasa. Padahal di dalam uap itu sendiri terdapat kandungan bahan kimia dan juga nikotin yang bisa membahayakan bagi siapapun yang menghirupnya. Nah, ada nih contoh kasus di mana ada seseorang bersama teman-temannya itu menggunakan vape di dalam sebuah ruangan. Nah, tanpa mereka sadari, uap dari vape itu mengganggu orang-orang di sekitarnya dan juga memberikan efek tidak nyaman, bahkan ada yang mengalami gangguan pernafasan dan juga kesehatan. Dalam Islam sendiri, kita tidak dianjurkan untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain. Bahkan menyakiti orang lain meskipun tanpa niat sekalipun itu juga harus kita hindari. Sekian materi dari saya, terima kasih. Sebagai penutup dari seluruh pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari segala sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Baik rokok konvensional maupun rokok elektrik, keduanya itu sama-sama memiliki dampak negatif yang perlu kita perhatikan. Melalui dalil Al-Quran dan hadis, kita diajarkan untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan serta selalu menjaga amanah berupa tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga menjadi dasar bagi para ulama dalam menentukan hukum merokok yang banyak mengarah pada larangan atau setidaknya anjuran untuk menjauhinya karena mudaratnya yang ditimbulkan. Dari contoh kasus yang telah dibahas, kita bisa melihat bahwa dampak rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok itu sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan dan memilih gaya hidup yang sehat. Sebagai generasi muda, mari kita mulai menjaga diri kita sendiri dan lingkungan kita dari hal-hal yang merugikan, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kesehatan yang telah diberikan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.